Iya, benar. Oke, rekamannya sudah mulai, jadi saya bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperdalam wawasan kita terhadap Al-Qur'an. Dengan demikian, apabila kita diberikan ilmu atau diberikan wawasan hidayah dalam memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran, kita akan lebih dekat kepada Al-Quran dan lebih mudah untuk mengaplikasikannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus juga mengkombinasikannya ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita pelajari sehari-hari. Nah, itu dari saya sekaligus sebagai koordinator Pendikar Pancasila Untan. Jadi saya mengharapkan karena ada kompetensi dari Pendikar Muslim Untan, sehingga agenda ini menjadi satu kesatuan dengan Pendikar Pancasila. Jadi nilai Pendikar Muslim itu di dalamnya ada agenda kajian-kajian. Jadi sebenarnya di dalam Pendikar Pancasila itu ada pendikar masing-masing agama. Nah, kompetensi masing-masing agama itu diisi oleh masing-masing agama. Nah, untuk yang Muslim, untuk yang Islam, saya mengkombinasikannya dengan agenda sahabat Quran. Itu ya dari mahasiswa agar dapat dipahami. Karena sekali lagi kita sebagai umat Muslim tidak harus berkaitan dengan Quran. Itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan mungkin dari Ketua Sahabat Quran, Abang Robi, panggilannya Bang Robi bagi adik-adik ini, untuk memberikan sambutan. Silakan, Robi, di unmute sendiri. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Riyadi selaku pembina yang pertama UKM Sahabat Quran Universitas Tanjung Pura dan juga koordinator Pendikar Muslim Untan beserta mahasiswa baru yang pendikar, dan tidak lupa juga saya hormati kepada Al-Ustadz Al-Mukarram yaitu Ustadz Profesor Dr. Insinyur Mil Alam Bedu, MSI. Masya Allah, beliau adalah guru besar dari Universitas Makassar. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam minggu ya, kita diskusi kajian, alhamdulillah Allah masih memberikan kita semangat, kesehatan. Tidak lupa juga salawat beriring salam kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang insya Allah sama-sama kita nantikan di syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya dari UKM Sahabat Quran sangat senang sekali, bersyukur sekali bisa kajian di malam minggu ini ya. Karena biasanya kalau malam minggu itu pemuda-pemuda ya banyak yang liburan dan segala macam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua dalam hal insya Allah yang sangat bermanfaat. Jadi insya Allah di tengah-tengah nanti akan kita dengarkan bersama yaitu penyampaian dari Al-Ustadz ya untuk kajian. Dan UKM Sahabat Quran ini mungkin benar juga ya yang dikatakan oleh Tuan Guru kita Pak Riyadi, yang satu kesatuan dengan Pendikar Muslim juga. Nah, jadi UKM Sahabat Quran itu yang memfasilitasi Pendikar Muslim. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa nanti yang sekiranya ingin tahu UKM Sahabat Quran
bisa menghubungi saya juga ya. Nah, terbuka sekali jika teman-teman ingin belajar Al-Quran, ingin belajar tajwid, ingin belajar tahsin, tahfiz segala macam, sangat terbuka sekali sahabat Quran Untan untuk menerima mahasiswa-mahasiswa yang pengen belajar gitu. Nah, alhamdulillah, semoga ini bukan menjadi pertemuan pertama dan terakhir ya. Semoga masih ada ke depannya untuk kajian-kajian seperti ini. Suaranya hilang, Robi. Hilang sinyalnya kali ini. Videonya dihapus, videonya dimatikan aja, Robi, biar suaranya keluar. Iya. Hilang suaranya. Oh, orangnya hilang. Suaranya hilang. Baiklah, Prof. Ini kayaknya Ketua Sahabat Quran nanti saya berikan waktu lagi lah agar tidak saling menunggu. Saya persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu MSI untuk menyampaikan wawasan kajian Al-Quran bagi kami semua ini. Silakan, Prof. Penuhnya waktu kami serahkan. Waktunya berapa lama? Nah, saya batasi ini waktu kita kalau bisa jam 9 sudah selesai kan? Ini masih ada 1,5 jam ya. Sekarang 7:30 lewat. 9. Nah, kita jam 9 kalau bisa udah selesai biar nggak terlalu lama. Iya. Kalau di sini udah 8:30. 8:30 ya, Indonesia Tengah. 1 jam presentasi, setengah jam tanya jawab mungkin kali, Prof. Ya, boleh. Diingatkan kalau kelewat. Nah, kalau asik saya biarin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin allazi halaqas samawati wal arda ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah, sebelum saya minta izin untuk share screen materi, saya berikan dulu apresiasi ini Pak Riyadi, luar biasa. Untan yang merupakan perguruan tinggi umum, ya, dalam tanda petik, karena bahasa umum ini yang perlu kita renungkan bersama, termasuk nanti pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama, ini perlu kita renungkan bersama. Yang bisa merintis atau membina kajian Al-Quran melalui UKM Sahabat Al-Quran, apalagi kegiatannya ini dilaksanakan di malam minggu. Tadi sudah disampaikan, biasanya kalau malam minggu ya itu acara khusus untuk generasi milenial dalam tanda petik. Tapi ini diisi dengan salah satu kegiatan untuk mendekatkan diri kepada pemilik ilmu dan jalan untuk bagaimana memudahkan kita mendapatkan ilmu Allah.
Ini luar biasa Pak Riyadi. Saya juga pernah pembina UKM Al-Quran, tetapi tidak sampai ada kegiatan malam minggu begini. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, ini yang hadir ada 107 ya, 107. Karena semua yang bergabung di sini bergabung di sini ada 100. Oh, sekarang sudah bertambah terus ini Pak Riyadi. Alhamdulillah. Ya. Ayat yang saya bacakan tadi sebagai mukadimah itu salah satu yang perlu menjadi pegangan kita, bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, suatu kebenaran mutlak. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau dilanjutkan ayatnya itu, siapa itu orang yang bertakwa? Dan saya kira di ayat kelima itu kita akan mendapatkan suatu bahan renungan bahwa kalau kita mau merebut keberuntungan, ya, pendekatan di sisi Allah, ya, gunakanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan. Saya minta izin untuk share sedikit bahan mudah-mudahan ini tidak ada masalah dengan jaringan Pak Riyadi, karena saya di Majene, ini masih di Majene, jadi bukan di Makassar. Di Makassar. Ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Wah, ini langsung di tengah ini. Saya mencoba, ya, seperti saya sampaikan kemarin Pak Riyadi, bahwa kayaknya menarik ini kita menjadikan tema diskusi pada malam hari ini. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan sekaligus sebagai sumber konfirmasi ilmu pengetahuan yang berkembang. Ya, mudah-mudahan apa tema yang saya sampaikan ini, ya, bisa membangun kesadaran kita, ya, bahwa Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, ya. Ya, meskipun antara ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan atau sains dengan pengetahuan biasa itu kan dibedakan. Tapi kalau kita merujuk pada Al-Quran, sebenarnya dia tidak bedakan di situ, ya. Saya coba menelurusi ayat-ayat yang terkait dengan ilmu, hanya satu istilah di dalam Al-Quran itu hanya ilmu saja, ilmu, al-ilm. Yang Allah bedakan antara al-ilm dengan hikmah, al-hikmah. Sehingga salah satu doa Nabi Ibrahim itu dia minta, berikanlah aku ilmu dan hikmah ya Allah. Ini nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan doa ini anak-anakku, karena al-hikmah itu adalah pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita pelajari, dan itu bisa kita dapatkan langsung dari Allah. Dan ketika Allah langsung memberikan itu, itulah kebaikan yang paling besar bagi orang yang diberikan hikmah. Dan Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Yutil hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Aku akan berikan kepahaman yang mendalam, ilmu yang mendalam kepada siapa saja yang aku kehendaki. Mudah-mudahan peserta pada malam hari ini
termasuk Pak Riyadi, kita semua dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hikmah dengan niat yang tulus, yang suci untuk mengkaji ya ayat-ayat Allah ya sebagai sumber ilmu. Nah, sebagai motivasi ya. Nah, ini dalam surah Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Bahwa inilah kitab, inilah Al-Qur'an yang kami turunkan yang penuh dengan berkah, maka ikutilah. Jadi rupanya memang ada perintah tersendiri, ikuti ke Al-Qur'an. Kemudian ditutup agar kamu mendapatkan rahmat. Tidak ada orang yang tidak mengharapkan rahmat dari Allah, rahmat dan kasih sayang dari Allah. Nah, rupanya salah satu caranya ikutilah apa kata Quran. Kemudian di surah yang lain ya, di surah 38-29, ini Allah mengulang lagi. Aku turunkan kitab ini penuh dengan berkah agar dihayati ayatnya. Liyadak baru. Dan pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ulul albab. Jadi rupanya definisi orang cerdas berdasarkan apa kata Tuhan adalah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma halaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mohon dikoreksi kalau tidak terlalu bagus cara baca saya. Saya, anak-anakku juga sementara belajar, ya belajar juga sama-sama kita. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan orang cerdas itu adalah orang yang mampu memadukan antara kemampuan zikirnya, dan kemampuan fikirnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Kalau kita berbicara ayat, itu tidak terbatas pada ayat yang tertulis atau Al-Quran atau ayat-ayat kaulia, ya. Tetapi peristiwa, fakta yang kita saksikan di luar kita, termasuk diri kita, itu juga adalah ayat. Jadi antara fikir dan zikir dipadukan, kemudian terlalu mengkaji ayat, mentadaburi ayat, baik kaulia maupun kaunia, baik yang terkait dengan Pancasila, yang terkait dengan hukum, ya, maupun yang terkait dengan ayat-ayat firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Dan akhirnya dari hasil perenungan zikir dan fikirnya menemukan bahwa tidak ada yang sia-sia itu diciptakan oleh Allah. Mahalak tahaza batila. Corona hadir, itu yakin bahwa dia hadir karena izin, dia hadir karena ada penyebab, dia hadir untuk menguji kita betapa terbatasnya kemampuan manusia, ya mungkin saja terlalu lama manusia terbangun kesombongan berpikir, atau sudah banyak yang melewati batas dan diuji dengan musibah-musibah yang nyata, gempa bumi, lekuifaksi, tetapi belum mengantar untuk kembali ke jalan yang benar. Akhirnya hadirlah yang tidak kelihatan. Jadi corona datang juga, itu datang bertasbih dengan perintah Allah. Kemudian ini surah yang berikutnya, ini juga motivasi. Surah Al-Ankabut 29:45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya sebagai orang pembelajar, saya maknai antara perintah untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, itu satu paket dengan perintah Al-Quran. Satu paket dengan membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dia satu paket dengan perintah salat. Nah, ini Pak Riyadi di sini kan pakai kata, di sini pakai, sehingga terkadang menjadi bahan renungan bagi saya. Jangan-jangan salat saya belum mampu mengantar saya untuk tercegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar karena belum saya paketkan pembelajaran saya dengan Al-Quran. Orang salat itu juga yang korupsi, orang salat itu juga yang merusak alam ini, ya. Orang, hati-hati anak-anakku ini salat juga, tetapi ketika ujian nyontek, nah itu hati-hati. Membaca ayat bahwa Allah Maha Melihat, tetapi ketika misalnya ujian seakan-akan menafikan keberadaan Allah melihat kita pada saat kita diharapkan untuk bekerja sendiri. Karena ada fenomena yang agak terbalik pada akhir-akhir ini, ya. Kalau mahasiswa disuruh kerja sendiri, dia cenderung untuk bekerja sama. Tetapi ketika dibagi tugas kelompok, dibagi kelompok untuk membuat tugas kelompok, terkadang hanya 1-2 orang yang aktif. Jadi ini fenomena terbalik. Ketika kita mau menguji kemampuan individunya, dia bekerja sama karena dia tidak percaya dirinya. Nanti saya kasih lihat Ki. Ya, benar-benar. Jadi ini Pak Eri, saya bilang, memang ini bangsa ini atau format pendidikan kita kelihatannya gagal membangun percaya diri anak didik kita. Dan itu tidak bisa kita hanya salahkan di perguruan tinggi. Boleh jadi mulai dari bawah itu tidak membangun percaya diri. Nah, kemudian ini yang menarik ini, surah Al-Fatir 35-32. Allah menyampaikan bahwa aku akan mewariskan kitab ini kepada hambaku, di mana ada 3 golongan nanti hambaku yang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah menganiaya dirinya. Mungkin dia tidak mau baca, tidak mau pelajari, hanya disucikan, disimpan saja di lemari, tapi dia tidak digunakan sebagai panduan kehidupan. Kemudian ada golongan yang kedua adalah golongan yang pertengahan. Ya, pertengahan itu memilih-milih ayat. Ya. Memilih-milih ayat, kalau menguntungkan dirinya, dia gunakanlah ayat itu. Ketika dia menguntungkan golongannya, apalagi kalau sudah masuk golongan partai politik, ya dia pakailah ayat itu untuk kampanye misalnya. Kita semua berdoa mudah-mudahan kita masuk golongan ketiga ini, sabiqun bil khairati bismillah. Bahwa segala kehidupan kita, ya, aspek kehidupan kita berupayakan memaksimalkan menggunakan Al-Quran sebagai dasar di dalam menata, mulai dari cara berpikir sampai pada cara kita bersikap nanti. Nah, anak-anakku sekalian, nah inilah motivasi. Nah, yang berikutnya bahwa kita semua diciptakan oleh Allah tidak terlepas dari 2 peran ini. Ini di Al-Quran ini disampaikan. Allah yang menyampaikan bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Jadi kalau ada mahasiswa yang masih lalai dari tugas kehambaannya, ini menafikan ayat ini. Karena ini berimplikasi kepada ibadah-ibadah ritual. Ya, kita memilih Islam sudah terikat dengan komitmen rukun Islam. Saya yakin yang hadir pada kesempatan ini, ya, lebih 170 lebih ini, ya, tolong direnungkan ini anak-anakku. Karena akhir zaman ini luar biasa. Dan sekali lagi tidak bisa disalahkan hanya mahasiswa, tetapi boleh jadi penanaman keislaman yang dalam hal ini fikih dari bawah itu yang kurang. Kemudian kita hadir di permukaan bumi ini sebagai khalifatullah. Ini warisan dari nenek moyang kita Adam. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini bisa menjadi bahan renungan ini. Al-Baqarah 30 Pak Aryadi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a
wa nahnu nusabbihuka wa bihamdika. Ini ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa aku akan jadikan manusia atau Adam itu sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini, malaikat kan instruksi dalam tanda petik. Kenapa mau jadikan manusia itu sebagai khalifah ya Allah? Bukankah manusia itu kerjanya nanti hanya menyebabkan kerusakan di permukaan bumi dan menciptakan pertumpahan darah di permukaan bumi? Sehingga saya biasa katakan, kayaknya protesnya atau instruksi mereka ini terbukti sekarang kan. Kerusakan alam di mana-mana, terjadi pertumpahan darah. Ya. Nah, tetapi di dalam melaksanakan fungsi kekhalifahan dipandu pada surat ke-35 bahwa itu khalifah yang memakmurkan bumi, bukan menciptakan konflik-konflik sosial, bukan mengeksploitasi hutan, bukan menghancurkan terumbu karang, ya, yang menyebabkan terjadinya pemanasan bumi sekarang. Ya. Inilah dua peran kita, anak-anakku sekalian. Coba ya, cermati ayat ini. Sekali lagi bahwa kita hadir tidak lepas dari dua peran ini. Nah, untuk melaksanakan peran kehambaan dan kekhalifahan dengan baik, ya, dengan optimal, ya, ini disinilah butuh ilmu pengetahuan, butuh teknologi, ya. Ini luar biasa, ini teknologi informasi. Kita bisa ketemu, saya di Sulawesi Barat, di Majene, bisa kita bertatap maya di malam-malam ini, ya, malam hari. Ini adalah teknologi untuk mempermudah kita berinteraksi, bersilaturahmi, sekaligus mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu. Ketika teknologi itu kita manfaatkan untuk mendapatkan ilmu. Tetapi dia juga berpeluang untuk menggiring kita ke hal-hal yang tidak benar. Apakah yang tidak tersedia di YouTube? Semuanya ada. Berpeluang untuk plagiat. Disuruh buat makalah, copy paste dari makalahnya orang. Apa susahnya? Ya. Kalau kami dulu, zaman saya dulu masih diketik, itu susah, sulit ya. Kalau kita mau hapus menggunakan tipes. Nah, ini semua jadi sangat berpeluang kita untuk mendapatkan ilmu, untuk meningkatkan kualitas diri kita, tetapi juga berpeluang untuk menggiring kita ke hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh regulasi. Ancamannya berat itu plagiat itu. Nah, tapi terkadang kan kita tidak takut dengan itu, ya. Nah, inilah ya. Nah, anak-anakku sekalian, nah ini tadi sebagai khalifah itu ya, wa ansya'akum minal ardi wasta'marukum fiha. Menciptakan kamu di bumi dan ditugaskan untuk memakmurkan bumi, ya, memakmurkan bumi. Jadi mengelola alam secara arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat. Jadi kekhalifahan ini ya itu terkait dengan profesi kita pada kondisi sekarang. Anak-anakku mahasiswa itu fungsi kekhalifahan untuk menuntut ilmu. Pak Riyadi sebagai dosen itu adalah kekhalifahannya bertambah dan tanggung jawabnya lebih besar dibanding dengan anak-anakku. Saya lebih besar, lebih luas tanggung jawab kekhalifahan saya dibanding dengan anak-anakku. Saya sebagai pendidik, ya, apalagi ya bukan dibangga-banggakan, ini sudah menduduki predikat karir tertinggi di pendidik, ya. Nah, ini luar biasa tanggung jawabnya. Nah, sehingga Pak Riyadi biasa saya sampaikan ke teman-teman, tolong dimaklumi saya kalau cara saya bersikap beda dengan Anda, karena ini ada tanggung jawab yang saya emban yang luar biasa. Ya, ini saya bilang. Nah, penting kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mungkin ini biasa kita dengar ini atau walau ini hadis atau apa namanya hanya motivasi. Barang siapa yang ingin dunia, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang ingin akhirat, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang menghendaki atau mengharapkan keduanya, hendak dengan ilmu pengetahuan. Saya kira semuanya kita akan bagaimana selamat di dunia wal akhirat. Untuk selamat itu ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan yang bagaimana?
ilmu pengetahuan yang mengacu pada referensi utama, ya, saya anggap ini Al-Qur'an adalah referensi utama, ya, yang sudah banyak dipraktekkan oleh Rasulullah dan tertulis dalam sunnah. Kemudian ditulis lagi oleh para pelanjut, para sahabat, kemudian para alim ulama dalam bentuk kitab-kitab, ya. Dan termasuk buku-buku yang dikaji oleh cendekiawan, ya. Saya lebih cenderung menggunakan istilah cendekiawan daripada ilmuwan. Karena cendekiawan inilah sebenarnya itulah ulul albab. Cendekia, ya. Nah, oke. Jadi ini ya, inilah referensi utamanya. Nah, nanti masuk. Kalau begitu bagaimana nanti membungkus Pancasila dengan Al-Qur'an dalam tanda petik, ya. Saya kira luar biasa Pak Riyadi itu, ya. Sebagai pendekar Pancasila, ya. Nah, anak-anakku sekalian, nah, setiap diri ini haruslah memiliki memang minimal ada 3 pengetahuan dan pemahaman. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman tentang diri. Tadi sudah diri dari sisi fungsi dan peran kan sudah. Acuan kita dalam Al-Quran bahwa kita berfungsi sebagai hamba dan berfungsi sebagai khalifah, ya. Kemudian harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang di luar diri. Itulah disebut lingkungan. Kita paham lingkungan sosial. Kita paham masyarakat. Ya. Tentu dengan proporsi pemahaman yang berbeda-beda, ya. Kalau nanti kita perdalam ilmu sosial, ilmu humaniora, ya itu mendalam pemahaman kita di sini. Tetapi semua orang mestinya paham itu. Karena tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, kan? Dia harus tahu bagaimana berkomunikasi, bagaimana komunikasi yang santun, bagaimana komunikasi antara seorang pembelajar sebagai pencari ilmu dengan dosennya. Nah, kemudian tentang lingkungan alam, bagaimana kita menghargai tanaman, bagaimana kita menghargai air, bagaimana kita menghargai udara. Ya, nanti kita lihat kenapa sekarang terjadi kerusakan lingkungan. Ada sesuatu filosofi kehidupan ini memang yang harus dimunculkan sebagai falsafah hidup. Ya. Bahwa tidak ada yang bisa hidup tanpa tergantung pada tanaman, ya. Menghargai alam adalah perintah Tuhan yang saya bahasakan, ya. Yang saya tawarkan sebagai falsafah hidup baru yaitu spiritual centrisme, ya. Karena falsafah kehidupan yang paling tinggi sekarang yang terkait dengan menghargai lingkungan adalah ekosentrisme. Ekosentrisme, ya. Yaitu berlandasan ekologi, ya. Saya bilang belum cukup itu. Harus naik tingkat lagi menjadi falsafah kehidupan spiritual sentrisme. Bahwa ketika saya menghargai tanaman, itu adalah bukan hanya dari aspek ekologinya, tetapi itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Itu bagian dari perintah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya pengetahuan dan pemahaman tentang Tuhan. Tetapi ketika mendalam pemahaman kita tentang diri, tentang apa yang di luar diri, insya Allah kita akan temukan siapa sih sebenarnya Tuhan. Minimal kita temukan sifat-sifat Tuhan pada setiap makhluknya, sifat-sifat Tuhan yang ada dalam diri, ya. Jadi anak-anakku semuanya itu memiliki sifat-sifat Tuhan. Semua memiliki sifat kejujuran. Semua memiliki sifat kepedulian. Karena itu kita dapatkan melalui tiupan ruh dari Allah. Sumasawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ya. Ya, jadi dengan ayat ini saya pahami bahwa tidak ada manusia yang dihadirkan itu bodoh. Bahkan saya katakan potensi dasarnya manusia itu sama. Kenapa saya katakan potensi dasarnya manusia sama? Ya, semuanya berasal dari satu titik yang disebut dengan sel atau stem cell atau zygote, ya. Semuanya mendapatkan ruh kehidupan dari Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, kan? Jadi Anda orang cerdas.
semuanya anak-anakku hadir dari perjuangan. Kurang lebih berapa juta sperma yang berjuang untuk memperjuangkan Anda. Jadi jangan cengeng menghadapi kehidupan. Lahir dari perjuangan dan Andalah yang terbaik. Sperma yang terbaik berjuang untuk membuahi ovum, itulah Anda. Ya. Dan diberikan lagi potensi yang luar biasa dari Tuhan, potensi cerdas, potensi kemuliaan. Tapi memang diberikan alat sam'a wal basara wal fuada kullu, ya. Anda diberikan penglihatan, pendengaran dan akal pikiran untuk mengaktualkan potensi diri. Sehingga antara antara Lesmi dengan siapa di bawahnya ini, yang lainnya itu yang membedakan nanti bagaimana Lesmi mengoptimalkan tadi tool yang diberikan oleh Allah. Siapa yang mengoptimalkan matanya, penglihatan dan akal kalbu, penglihatannya, pendengaran dan akal pikirannya untuk mengkaji dan belajar, itulah yang menjadi pembeda nanti dengan yang lain. Ya, manfaatkan karena Allah sudah menyampaikan hanya sedikit yang mensyukuri, hanya sedikit. Tapi saya yakin 200 lebih ini masuk semua kriteria yang sedikit. Makanya ada juga yang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit. Karena Allah menyampaikan hanya sedikit yang bersyukur, hanya sedikit yang bersabar. Nah, sehingga ada yang berdoa, ada sahabat kalau tidak salah selalu doanya, masukkan aku ya Allah ke dalam golongan-golongan yang sedikit. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, nah tingkatan pengetahuan, ya, itu bisa kita bagi menjadi yang selama ini Pak Riyadi baru sampai ke 2 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan indrawi yang bisa membangun kesadaran indera. Ya. Misalnya saya tahu bahwa daun tanaman itu hijau karena saya melihat warnanya memang hijau. Dan ini bisa dimiliki ya. Kesadaran indrawi ini dimiliki oleh semua orang kecuali dia buta warna. Ya. Orang pemulung pun ditanya. Kalau di Makassar tukang becak pun ditanya bagaimana warnanya itu daun, pasti dia jawab hijau. Dia kecuali dia buta warna. Tetapi kenapa dia hijau? Ya inilah, disinilah ilmiah. Membangun kesadaran ilmiah. Oh, dia hijau karena ada klorofilnya. Ada zat hijau daun. Tetapi tidak cukup kita hanya sampai di sini. Apa di balik klorofil itu? Apa rahasia Tuhan di balik klorofil itu? Karena satu-satunya tanaman, satu-satunya makhluk yang memiliki klorofil sebagai tool untuk bagaimana membentuk dirinya melalui proses yang disebut dengan proses fotosintesis, ya. Dia mengikat air, mengikat karbon dioksida, kemudian ada tadi klorofilnya, ada matahari, sinar matahari membentuklah daun, membentuk batang, membentuk bunga, dan kita hanya nede makan di situ. Nah, kalau kesadaran ini muncul, ya, baru di kesadaran ilmiah ini kita naik tingkat nanti membangun kesadaran spiritual, kebesaran Tuhan di balik tanaman itu, insya Allah kita akan menghargai tanaman. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa adanya tanaman. Karena hanya tanaman yang mampu membentuk dirinya. Makanya di dalam ekologi itu disilakan tanaman itu makhluk autotrof namanya. Dia bisa hidup tanpa campur tangan manusia. Kalau manusia tidak bisa kita hidup. Karena tidak bisa kita bentuk diri kita. Jadi tanaman dia bisa mengkonversi energi matahari membentuk menjadi energi kimia. Kita makanlah tanaman, akhirnya dia bisa membentuk juga energi dalam diri kita. Nah inilah yang saya silakan bahwa kebenaran-kebenaran ilmiah, kesadaran ilmiah yang mengantar kita jadi dokter, mengantar kita jadi profesor, tidak cukup. Harus naik tingkat, ya, mengkaji kebenaran spiritual. Inilah yang akan membangun kesadaran ilahiyah. Nah, ini yang saya suarakan untuk
mengembalikan ruh ilmu pengetahuan yang sudah terpisah 500 tahun dengan dikotomi. Nah, kesadaran spiritual ini, ya, perpaduan antara indrawi, ilmiah, dan spiritual ini, inilah nanti yang akan membangun relasi antara ilmu dan iman. Hubungan antara ilmu dan iman. Iman yang kuat ketika ilmu kita kuat. Ya, begitu pula sebaliknya. Ya, ilmu yang tidak dilandasi dengan iman yang kuat, ya bisa saja salah arah ilmu itu. Begitu pula membangun bagaimana landasan keimanan dan keilmuan kita, ya, untuk kita diantar untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, itulah sebenarnya disebut dengan ketakwaan. Jadi takwa itu jangan diartikan sempit, takut kepada Tuhan, tidak. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana menggunakan, melaksanakan amalan-amalan baik yang dilandasi dengan iman yang kuat dan ilmu yang benar. Ya. Bagaimana beribadah dengan baik dan benar. Nah, itu ada ilmunya. Bagaimana mengelola pertanian dengan benar, itu harus ada ilmunya. Ya. Sekaligus, ya, ketakwaan ini sebagai indikator kemuliaan. Siapa yang bilang? Allah juga. Innallaha inna akramakum indallahi atqakum. Juga merupakan tiket keselamatan dunia akhirat. Ini banyak sekali ayat. Kalau mau selamat dunia akhirat, rebutlah posisi ketakwaan. Bahkan anak-anakku, kalau mau mudah mempelajari ilmu, dekati Allah. Itu ayat juga. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu, aku akan memudahkan kamu belajar karena akulah pemilik ilmu. Kul innamal ilma indallah wa innama ana nasirun mubin. Bahwa seluruh ilmu yang dikaji itu, apakah itu kedokteran, apakah itu objeknya politik, objeknya tanaman, itu adalah ilmunya Allah. Pak Riyadi hanya menyampaikan Pancasila, tetapi Pancasila sebenarnya itu adalah hakikinya ilmunya Allah. Saya menyampaikan ilmu tanaman, yang saya sampaikan adalah ilmunya Allah sebenarnya. Nah, anak-anakku sekalian, nah, pengetahuan tentang diri, ya, tadi sudah. Yang pertama adalah tujuan dan peran kita dihadirkan di permukaan bumi yang tidak terlepas dari dua, kan, ya, sebagai khalifah dan sebagai Abdillah. Ya. Nah, kemudian kita harus pahami ini, bahwa diri kita tersusun dari jasad. Jadi ada badan fisik, ada badan jiwa, dan ruh. Ruh inilah berisi potensi Tuhan. Ya. Nah, badan fisik, ya. Nah, ini bisa dipahami yang paling rendah adalah indra. Siapakah itu? Pak Riyadi, ya. Pak Riyadi itu begini, ya, secara indrawi. Siapa itu Mir Alam? Pak Mir Alam itu selalu pakai songkok misalnya. Ya, itu secara indrawi. Tetapi jasad ini, kalau kita kaji secara ilmiah, ya, bahwa tadi yang membentuk badan fisik itu berasal dari satu titik. Sehingga ada yang menerjemahkan bahwa nafsin wahidah yang ada dalam Al-Quran itu, ya, yang diterjemahkan Adam, di dalam kurung Adam itu di dalam terjemahan Departemen Agama, ya, ada yang memaknai bahwa yang dimaksud nafsin wahidah itu adalah stem cell, bahwa semuanya kita berasal dari satu sel. Nafsin wahidah berasal dari satu. Jadi badan jasad kita tersusun dari satu sel, ya, kemudian membentuk jaringan, ya, jaringan. Jadi kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama itu disebut jaringan. Ya, ini yang belajar biologi. Nah, kemudian membentuk organ, ada jantung, ya, ada paru-paru, ada otak yang bisa berpikir, ya, ada kalbu yang akhir-akhir ini ditemukan juga kalbu juga berpikir, ditemukan ada 40.000 sambungan neuron di situ. Saya bilang ya itu bahasa Quran memang, bahwa sebenarnya yang paham bukan kepalamu, yang paham adalah kalbumu. Itu sudah ditemukan lagi sekarang, bahwa dia ada sambungan neuron di dalam kalbu, ada, dia berpikir juga. Nah, kemudian membentuk sistem organ, ya. Paru-paru itu berkaitan dengan organ-organ yang lain, membentuk sistem tubuh.
Tetapi kita berasal dari satu, itu disebut sel. Nah, berapa sel yang menyusun tubuh kita? Ya, kalau kita kaji, itu kurang lebih 1 kilogram berat badan itu mengandung 1 triliun sel. Coba 1 triliun sel. Dan ketika kita masuk mendalam kaji apa isi sel, ada yang disebut dengan mitokondria menghasilkan energi, ada ribosom yang menghasilkan mensintesis protein di dalam sel kita, ya. Itu masuk kita mendalam, kita akan ketemukan lagi kebesaran Allah di balik sel. Jadi makin ke dalam kita kaji diri kita, insya Allah makin kenallah Tuhan dan makin kita temukanlah kebesaran Tuhan. Inilah pembelajaran-pembelajaran nanti yang perlu juga dikonstruksi. Sehingga Pak Riyadi, saya sorakan sekarang bahwa ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika mestinya dipelajari oleh seluruh ilmu. Yang selama ini hanya dianggap sebagai basic sains eksakta, tetapi kimia, fisika, biologi itu disitulah rahasia-rahasia diri bisa kita temukan. Nah, ketika ini diterima sebagai suatu pembelajaran umum, ya memang beda. Ketika saya ajarkan misalnya di Fakultas Hukum, beda ketika saya ajarkan di pertanian. Tetapi itulah jalan untuk lebih mengenal diri kita, ya, mengenal Tuhan kita. Karena saya definisikan hidup sekarang bahwa hidup adalah interaksi proses kimia, fisika, biologi dalam diri kita, itulah hidup. Ya. Nah, itu udah banyak sekali rahasia. Nah, kemudian ini jiwa ruh ini, ya, bisa juga kita dekati secara ilmiah. Karena jiwa ini kan ada yang menganggap bahwa itu adalah badan energi namanya, badan bioplasmik yang bisa memencar keluar di dalam, ya, memencar keluar, ya. Pada saat kita tidur ini sebenarnya yang keluar ini yang lepas ini. Anak-anakku, perbaiki baca doanya kalau mau tidur. Karena ini keluar, digenggam oleh Allah, itu keluar. Jadi Allah itu menggenggam jiwanya manusia pada saat mati dan tidurnya. Itu ayat itu. Ya, aku genggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya. Aku kembalikan sebagian yang masih aku kehendaki, kesadarannya, ya. Dan aku tutup. Ada orang sementara tidur, dia sudah tidur selamanya. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini? Kenapa pada saat kita bangun kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalau menurut saya bukan hanya kita bersyukur karena dikembalikan jiwa sama kesadaran. Boleh jadi anak-anakku mendapatkan pembelajaran baru, mendapatkan gagasan-gagasan baru pada saat bangun karena itu didapat pada saat tidur. Inilah yang perlu nanti disuarakan Pak Riyadi bahwa sumber ilmu yang tidak mau diterima oleh Barat, yang berasal dari mimpi, itu bisa kita sepakati sebagai suatu ilmu, sumber ilmu. Ya, mimpi yang baik menjadi gagasan baru, kemudian kita kaji, itu bisa. Ya, dan saya kira kalau itu membangun intuisi kita, ya itulah peluang kita untuk mendapatkan ilmu yang hebat, kan? Jadi suatu saat, bahwa sumber, kalau wahyu itu kan diberikan kepada Nabi. Tetapi ilham bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Itulah hikmah. Bisa didapat pada saat kita tidur. Bisa didapat pada kondisi otak kita berada pada kondisi alfa. Inilah yang dipelajari lagi sekarang bagaimana pendidikan, ya, menghadirkan alfa, gelombang alfa otak kita pada saat kita mengajar. Pada saat kita ajar mahasiswa kita. Ketika dia hadir itu mudah dia pahami. Tetapi itu antara sadar dengan tidak sadar, ini tidak mudah, ya. Ya, tetapi itu kalau menurut saya berpeluang sekali kita dapatkan pada saat mimpi. Karena pada saat tidur itu gelombang otak kita masuk pada dari beta ke alfa. Bahkan kalau tidur pulas itu masuk ke theta. Ini luar biasa sebenarnya ilmu pengetahuan. Nah, jiwa dan ruh bisa dipahami secara spiritual, ya. Nah, terus secara spiritual. Nah, karena ini di sinilah kita pahami ruh itu adalah potensi Tuhan, ya. Nah, inilah Barat tidak sampai filsafat mengantar dia untuk memahami ilmu secara spiritual, ya, semuanya mendasari logika rasional. Akhirnya ya banyak yang profesor doktor di sana keputusannya ateis. Kenapa? Karena dia tidak menyentuh ini, ya. Nah, tetapi sekarang sudah banyak karena Al-Quran, hati-hati anak-anakku, tolong, menurut informasi bacaan terpopuler sekarang di Barat itu adalah terjemahan Al-Quran. Makanya banyak
fisikawan yang masuk Islam, banyak ilmuwan masuk Islam, karena ditemukanlah rahasia sebenarnya. Sebaliknya banyak juga ilmu-ilmu yang berkembang, itu sebenarnya fondasinya atau dasarnya dari ayat. Kalau ada yang baca bukunya The Secret, buku terpopuler dunia itu, populer dunia, itu adalah ayatnya ada dalam Quran tentang kesyukuran kan. Ya, barang siapa bersyukur insya Allah aku tambah nikmatnya, dan barang siapa kufur ya hati-hati, ya, azabku lebih besar. Ya. Nah ini mungkin ya, jadi baru pemahaman diri dari sisi ilmiah itu banyak sekali, ya, pemahaman dan kesadaran-kesadaran yang bisa muncul di dalam diri kita. Nah begitu pula nanti ya pengetahuan di luar diri dan tetap berhubungan dengan diri, misalnya tadi saya tanya misalnya ilmu hukum, ya, saya selalu Pak Aryadi provokasi ini teman-teman di hukum. Kenapa saya bilang terlalu bangga dengan hukum-hukum Belanda yang masih sampai sekarang itu yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan regulasi dalam tanda petik. Kenapa saya bilang tidak diintip, ya, apa kata Quran, apa kata Tuhan untuk dijadikan pasal-pasal di dalam membangun hukum positif. Tidak usah dulu kita katakan untuk menegakkan syariat Islam. Ini aja dulu hukum waris, misalnya, kan ada semua kan. Ya meskipun nanti ketika terkait hukum waris ya memang ini tidak mudah diterima. Karena bisa saja protes lagi perempuan. Kenapa misalnya 2 kali lipat dengan ini kan? Tetapi itu kata Tuhan. Bagaimana hukum ya banyak sekali bisa diturunkan menjadi pasal-pasal di dalam hukum. Masih tetap bangga dengan hukum-hukum Belanda. Begitu pula ekonomi ya. Kalau kita mengintip Quran ya insya Allah riba itu berbahaya kan? Allah sudah menyampaikan. Nah, sosial dan ilmu politik. Allah sudah memberikan bagaimana komunikasi. Boleh jadi yang kau celah itu lebih mulia daripada Anda. Hati-hati menyampaikan komunikasi politik. Nah ini kan yang terjadi semua. Saling menjelekkan, saling ini, ya. Nah, terutama ini yang terkait dengan politik. Begitu pula keguruan dan ilmu pendidikan. Ini harus direnungkan, ya. Pendidikannya bagaimana ya untuk membangun tadi kesadaran spiritual. Ya, saya suarakan ini Pak tadi bahwa mimpi Indonesia merebut peradaban tahun 2045 itu tinggal mimpi ketika tidak tepat blueprint pendidikan mulai sekarang. Karena harapan bangsa ini ya itu sebenarnya pada usia 0. Karena terkadang kita sudah berusaha sih. Termasuk usia sekarang anak-anakku ya, jangan kita juga bilang wah kalau begitu bukan tidak ada harapan dari saya, tidak. Maksud saya usia 0 sekarang kalau dia ditata dengan benar dia akan berumur 25 tahun di tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka kan? Itu kan mimpi Indonesia merebut peradaban. Tetapi kalau tidak ditata pendidikan dengan benar ya mimpi betul. Nah, pertanian kehutanan, fisika, kimia, biologi, kesehatan, kedokteran, mohon maaf, inilah semua nanti ilmu-ilmu perlu dibungkus, ya, dibungkus dalam tanda petik dengan referensi Al-Quran. Ya, kedokteran yang berkembang harusnya dibungkus dengan apa kata Quran, apa kata hadis, sehingga perpaduan nanti dengan pendekatan pendekatan obat kimia dengan pendekatan alternatif. Malah saya berpikir suatu saat nanti justru pendekatan kimia jadi alternatif. Kalau masih bisa sembuh dengan doa, masih sembuh dengan zikir, itu langkah awal. Karena segala sesuatu yang masuk di dalam diri kita pasti itu akan berdampak negatif dalam kita. Nah, anak-anakku sekalian, ini sudah berapa jam ini? Sudah lebih 1 jam kan? Pak Radi? 5 menit lagi. 5 menit lagi, coba itu masih banyak ini. Dan nanti saya kirimnya. Ini masuk kepada bahan kajian. Nah, ini Pancasila ini luar biasa. Pak Riyadi sudah bungkus dengan apa kata Quran. Ya. Pasal-pasalnya selalu dia sebagian bilang, apa sih itu Pancasila? Itu tidak Islami. Ini orang yang tidak mau mempelajari historis lahirnya Pancasila. Ulama itu ulama besar yang merumuskan simbol-simbol negara. Dari berbagai agama hadir karena memang negara kita ini kan multi. Ya. Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang maha. Apakah itu bukan di mana itu apa kalau kita hubungkan dengan qul huwallahu ahad ya. Ya.
Jadi tes itu harus dipahami konteksnya. Ya. Warga negara, ilmu agama juga ini hati-hati, karena jangan sampai teman-teman di sini menghafal ayatnya tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Hati-hati juga, karena rupanya ada juga penghafal Quran yang bisa tercelah. Ya. Jadi inilah disilakan sekarang bagaimana humanisasi agama dan bagaimana spiritualisasi ilmu. Ya, saya lebih senang pakai spiritualisasi daripada islamisasi. Islamisasi itu ya Al-Quran, kitab suci dan Rasulullah itu hanya referensi. Jadi saya lebih cenderung pakai spiritualisasi. Ya, ya. Jadi Al-Quran sebagai referensi boleh jadi, Injil juga sebagai referensi kalau memang ada di situ. Ya, nah, ya. Nah, ketika ilmu mengkaji dan menemukan kebenaran, mencerdaskan manusia, membangun peradaban, tidak ada alasan untuk kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Sekaligus referensi untuk konfirmasi ilmu yang berkembang sekarang. Ya. Sehingga saya katakan bahwa Al-Quran itu adalah standar kebenaran ilmiah tertinggi. Ketika dia sudah berimpit di situ, tidak ada lagi kajian ilmiah. Kajian ilmiah. Tetapi ketika dia tidak ketemu, jangan katakan bahwa, wah ini keliru, ini ayat. Tidak. Ilmu yang kita kaji belum sampai ke ayat itu. Nah, ini Al-Quran sebagai sumber dan standar kebenaran. Ya, ini petunjuk bagi umat manusia. Jadi anak-anakku tolong dipelajari. Kalau memang saya ini sementara belajar, saya pelajari terjemahannya dan tafsirnya sedikit-sedikit. Karena bagaimana mau menjadi petunjuk bagi kita, kata kita tidak tahu paham artinya sedikit ya. Petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Membenarkan kitab yang lain. Ya, ada semua ayat ini. Nah, ini tertulis dengan penuh hikmah. Kitabun wal hikmah. Ini hikmah ini ya. Tolong ini. Kita minta doa semua ini. Baca cari doanya Ibrahim ya. Ya Allah, berikan aku ilmu dan hikmah. Ya. Nah, itu. Kita minta hikmah dan ini karena inilah rahasia-rahasia yang bisa diberikan langsung dari Allah. Pelajaran ya. Ada yang bersikap yang terkait dengan hukum dan ada mutasyabihah. Mutasyabihah inilah hati-hati. Karena di sini terkadang orang manfaatkan sesuai dengan kepentingan. Dia tafsirkan sesuai kepentingannya. Ya, hati-hati di sini. Ya, memberikan solusi peringatan untuk seluruh umat. Ini ayat semua ini, cuma saya tidak tulis ayatnya. Ya. Nah, saya berikan contoh satu saja. Ya. Mohon maaf, ini kalau contohnya pertanian, karena saya dari bidang ilmu pertanian. Ketika Al-Quran menyampaikan, atau Allah menyampaikan, janganlah berbuat kerusakan di bumi, karena aku tidak menyukai, meridai hambaku yang suka merusak. La tufsidu fil ardi. Innallaha la yuhibbul fasad. Jangan berbuat kerusakan di bumi ini, karena aku tidak mencintai meridai hambaku yang berbuat kerusakan. Bahkan ini terkadang kita tidak rasional. Allah menyampaikan seluruh yang aku ciptakan di bumi ini aku ciptakan untuk manusia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kok diciptakan untuk kita yang rusak? Makanya manusia diberikan fungsi sebagai khalifah karena semua yang tercipta diciptakan untuk manusia itu. Tanaman diciptakan untuk manusia. Ternak hadir itu untuk manusia. Allah yang menyampaikan seluruh yang ada di bumi ini aku ciptakan untuk manusia. Nah, ini contoh ketika tadi ayat mengatakan jangan membuat kerusakan, inilah menjadi bahan konfirmasi untuk ilmu pertanian yang saya pelajari sekarang. Karena ilmu pertanian kegiatan mengelola alam, tanah, iklim dan tanaman untuk mendapatkan produksi, ya, termasuk mengolah hasil pertanian dan memasarkannya, itu agribisnis itu Pak Radit. Nah, ketika tadi saya mengacu pada ayat, definisi pertanian, harus saya melakukan suatu definisi baru. Yang mengisi pikiran saya mulai dari S1, bahwa pertanian adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam atau mengelola sumber daya alam untuk memaksimalkan produksi. Ini bahaya. Memaksimalkan produksi. Sementara Allah sudah menyampaikan, hati-hati jangan berbuat kerusakan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah rezeki tapi jangan berbuat kerusakan. Ini yang harus digunakan sebagai dasar memformulasi ulang pertanian. Karena dia harus terikat dengan bagaimana produksi.
tetapi sudah terikat juga dengan kesehatan konsumen. Terikat dengan kelestarian lingkungan. Karena kalau tidak terikat dengan 3 aspek ini, boleh jadi saya kejar produksi yang maksimal, tetapi rusak lingkungan. Boleh jadi saya tingkatkan produksi dengan pendekatan bahan kimia, kasihan konsumen yang makan. Karena residu-residu pestisida, residu agrokimia itu masuk di dalam dirinya. Saya adakanlah redefinisi. Apa itu? Kegiatan memanfaatkan sumber daya alam untuk mengoptimalkan. Beda kan? Kenapa optimal? Harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Memperhatikan bagaimana aspek kesehatan konsumen. Kalau begitu sudah terikat nanti dengan etika. Etika kemanusiaan dan etika kealaman, ya. Yang saya tambahkan di aspek aksiologi ilmu itu, saya bilang tidak hanya terkait dengan etika kemanusiaan. Harus naik tingkat etika kealaman dan etika spiritual. Nah, itu saya bilang harus direkonstruksi itu filsafat. Nah, tanah yang subur, ya, yang diajarkan Kak dulu, ya, atau soil fertilizer itu saya coba merubah menjadi tanah sehat, soil house. Kenapa? Boleh jadi subur, ya, pertumbuhan bagus, daun subur, daun hijau, buahnya bagus, tetapi mengandung zat-zat berbahaya, unsur bahaya, misalnya logam berat, Hg, ya, CD, ya, itu semua berbahaya sekali bagi tubuh itu. Nah, dia bisa ikut diserap oleh tanaman. Jadi subur tetapi tidak sehat. Dan rupanya saya juga baru sadar sekarang. Inilah yang saya ungkap pada saat saya pengumuman guru besar. Dan rupanya Pak Riyadi, ini rupanya itu yang mengantar saya berdiri di mimbar. Ya. Saya tidak pernah bayangkan juga saya bisa berdiri di mimbar dengan cara pandang ini. Ya. Nah, anak-anakku, Nah, sehingga teknologi pertanian terikat dengan etika dan akhlak kemanusiaan dan akhlak lingkungan serta akhlak kepada pemiliknya. Inilah teman-teman harus melakukan suatu rekonstruksi filsafat baik dari sisi ontologi, aksiologi dan epistemologinya nanti. Saya memberanikan diri mengajar di filsafat di S3 karena misi ini Pak Jadi. Bahwa saya sangat optimis ketika kita bangun kembali ilmu pengetahuan dibungkus dengan apa kata Tuhan. Peradaban baru betul akan hadir di Indonesia. Jangan kita terlalu terjajah dengan 4.0, 5.0, tetapi marilah kita mencoba membuat suatu tagline baru, bangun Indonesia dengan spiritualitas yang akan membalik nanti dunia kita. Membalik dunia berkiper ke kita. Tidak ada bumi yang memiliki keragaman plasma nutmah, keragaman keyakinan, keragaman kearifan lokal, kecuali bangsa kita. Tetapi ini terbawa kita terjajah terus. Begitu ada 4.0 seakan-akan itu jadi monster itu. Kurikulum semua naik ke sana, hampir semua kegiatan ada 4.0-nya. Padahal 4.0, 5.0 ketika dibungkus dengan spiritualitas. Spiritualitas tidak akan luntur dengan perubahan zaman. Karena dia adalah nilai-nilai Tuhan yang ada dalam diri yang perlu diaktualkan melalui pendidikan yang benar. Nah, ini contoh tadi pertanyaannya. Begitu pula ilmu lain tadi ya harus dibungkus. Jadi kajian-kajian kauniyah, ya ilmu hukum, ilmunya Pak Riyadi harus dibungkus dengan ayat kauliyah. Saling konfirmasi dalam tanda petik. Nah ini banyak ayat-ayat ini ya. Dan ini masih terkait dengan pertanian. Bagaimana inspirasi genetika ketika Allah menyampaikan ayatnya. Ada tanaman tumbuh, airnya sama, tanamannya sama, tetapi beda hasilnya, ya itu genetika itu. Ini ya saya kirim nanti, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk menjadi bahan renungan anak-anakku, ya, untuk kita yakin bahwa banyak Prof. Ini banyak. Kalau gitu disambung lagi Prof nanti. Jadi kita habiskan sebab enaknya ada tanya jawab setengah jam terakhir ini. Oh iya. Nanti bosan. Saya tutup pada ini. Oh ya udah. Sebagai penutup, Al-Quran adalah sumber ilmu dan standar kebenaran tertinggi dalam kajian keilmuan. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Yang kedua, haruslah dihadirkan sebagai referensi untuk mengkonfirmasi ilmu yang berkembang sekarang. Minimal memulai redefinisi tadi ya. Kemudian standarisasi kebenaran. Kemudian perlu rekonstruksi filsafat ilmu menuju pada spiritualisasi keilmuan. Saya kira itu mungkin sebagai penutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini kepanjangan waktunya.
saya kembalikan ke Pak Riyadi sebagai moderator. Ya. Saya stop ya screen supaya bisa aku lihat semua. Saya stop dulu. Ya. Oke. Baik, terima kasih pada Prof. Mir Alam yang telah menyampaikan materi. Nah, selanjutnya kita tanya jawab, diskusi. Nah, ini asik nih sebenarnya diskusi tentang agama ini. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita manusia ini, ya, saya kan background saya teknik industri ya. Kita ini saya ibaratkan dengan produk. You cannot mobil. Oke, sebentar. Manusia itu saya bayangkan, saya karena teknik industri seperti perusahaan, pabrik membuat suatu barang. Nah, kalau pabrik itu buat suatu barang itu biasanya ada manual booknya, buku petunjuk penggunaannya. Kalau salah menggunakan barang tersebut, itu alat itu rusak. Nah, pencipta Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga ada manual booknya, yaitu Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu petunjuk penggunaan manusia itu ada di Al-Qur'an. Nah, alhamdulillah mahasiswa Untan saya dekatkan kepada Al-Qur'an. Mereka terbiasa membaca terjemahan, isi kandungan makna dari Al-Qur'an itu nyampe di kepala masing-masing. Walaupun mereka membaca bahasa Arabnya masih terbata-bata, tapi mudah-mudahan isi kandungan pesan yang ada di Al-Quran itu nyampe di kepalanya. Itu yang penting di situ. Nah, soal nanti belajar bahasa Arab, belajar ngaji, itu nanti setelah ikut pendikar juga bisa lah. Tapi pendikar ini yang penting menanamkan motivasi pada adik-adik mahasiswa. Itu yang penting dari saya. Nah, silakan pada adik-adik mahasiswa, saya inikan dulu ya. Saya izinkan untuk unmute sendiri ya. Bentar. Oke. Nah, yang mau bertanya silakan. Yang udah resen juga boleh bertanya. Lebih baiknya resen dulu ya biar saya tunjuk siapa ini, Ibnu Najib. Nah, silakan bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Jadi langsung saja. Jadi saya Ibnu Najaib. Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang Muslim untuk menyeimbangkan urusan duniawi dan juga urusan akhirat. Sementara kita ini kan kadang disibukkan dengan urusan seperti kuliah atau pekerjaan gitu. Sehingga kita hanya sempatnya untuk sholat 5 waktu saja, sementara untuk baca Al-Quran dan yang lain-lainnya itu kadang sedikit sekali waktunya. Jadi bagaimana Pak supaya kita bisa mengatur waktu atau menyeimbangkan begitu Pak? Terima kasih. Syukron jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam. Itu masih ada yang resen ini Astira. Silakan unmute sendiri Astira, bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Riyadi. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Alam ya. Jadi Pak, melihat keadaan saat ini yaitu pandemi, kita ini seperti diracuni Pak. Salah satunya itu kami sebagai kaum terpelajar terbiasa dengan budaya menyontek, Pak. Jadi tidak ada lagi Pak istilah tuh takut akan kalau menyontek itu dosa dan sebagainya. Dan itu menjadi darah daging pada saat ini Pak. Lalu Pak untuk ilmu pengetahuan ya Pak. Di sini Pak saya melihat banyak ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan agama. Dan salah satunya adalah ya tadi menyontek menurut agama itu dosa, tapi menurut ilmu pengetahuan, oh itu kalau kerjain sama-sama nggak apa-apa kok, itu termasuk ke dalam kekompakan, bagus dalam dunia persosialisasian gitu kan Pak. Jadi gimana untuk Pak untuk saran Bapak ya untuk kami generasi muda yang terpelajar dalam menghadapi hal tersebut. Dalam hal menghadapi kebudayaan menyontek, nah, mungkin bukan menyontek saja Pak dalam hal ini Pak,
masih banyak lagi yang mungkin tanpa kita sadari kita melakukan sebuah kesalahan yang bertentangan dengan agama, namun kita menganggap dalam ilmu sosial atau dalam ilmu pengetahuan itu baik dan benar, Pak. Jadi sekian, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nggak ada lagi yang bertanya itu. Silakan, Prof. Ini luar biasa, ini 2 pertanyaan, 1 cowok, 1 cewek, ini luar biasa. Hah? Cewek dua-duanya itu? Ah? Oh, enggak ada cowok cewek. Ini cowok, ini kan. Ibnu Najib itu cowok pakai tongkol tadi. Iya, betul. Nah, ini yang pertama dari bagaimana menyeimbangkan. Nah, inilah juga cara berpikir ini memang perlu. Bahwa sebenarnya kegiatan dunia itu adalah jalan, adalah bekal untuk akhirat. Jangan katakan bahwa saya belajar ini bukan perjalanan bekal untuk menuju akhirat. Ya. Nah, bagaimana tadi mengatur waktu, ya. Ini juga penyakit terkadang saya saja selalu terkadang menyalahkan waktu. Padahal sebenarnya kita yang tidak mampu untuk memanage waktu dengan baik. Ya. Mungkin terlalu banyak kita gunakan waktu untuk main dibanding dengan misalnya belajar. Ibadah sholat saja itu kan hanya berapa? Taruh misalnya sholat yang wajib itu hanya 15 menit. 15 menit mungkin satu sholat. Ketika kita sudah programkan juga di situ, nanti programkan setelah atau sebelum sholat itu misalnya baca Quran, mengkaji terjemahan Quran, cukup misalnya 2-3 ayat, tetapi itu rutin, itu kan luar biasa. Tetapi memang ini juga membutuhkan regulasi di pimpinan. Saya katakan begini, ketika kita membuat atau menyusun jadwal perkuliahan, tidak akan terganggu waktu sholat, itu dalam 1 hari itu maksimal 4 frekuensi perkuliahan. 4. Karena ketika sudah 5 itu sudah ada waktu sholat yang terganggu. Kita mau merebut keberkahan rahasia ketika tiba waktu sholat, ya kita sama-sama, ya. Jadi jangan hanya mahasiswa, mestinya dosennya dulu. Dosennya dulu ya yang memberikan contoh ya. Ya. Tetapi memang Ibnu terkadang fikih yang melonggarkan itu. Wah, enggak apa-apa jadi waktu salat zuhur mendekat asar juga enggak apa-apa. Kita kayak ini sementara belajar, tetapi alangkah mulianya kita, alangkah keberkahannya ilmu itu ketika kita memang perhatikan waktu sholat itu. Ya. Jadi sekali lagi itu. Jadi jangan katakan bahwa dunia bisa dengan orientasi akhirat. Sebenarnya melaksanakan aktivitas dunia, ya, dunia dengan niat, ya, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, itu adalah orientasinya sebenarnya akhirat. Ya. Belajar ilmu itu kan untuk meningkatkan kualitas diri, ya. Meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Nah, ketika sampai pada peringkat itu jalan selamat untuk akhirat. Baca ayat-ayat tentang takwa. Semuanya itu adalah tiket untuk bagaimana menuju ke sana, tiket menuju pada akhirat. Oke, jadi saya kira hanya persoalan di manage waktunya itu, jadi kita manage dengan baik, ya. Coba programkan memang ada waktu untuk membaca Al-Quran, ya, terjemahan tadi. Kemudian sebaiknya ketika tiba haknya Allah, berikannya haknya Allah. Karena Allah sudah menyampaikan waktu sholat itu aku sudah tetapkan waktunya. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Aku sudah tetapkan waktu sholat. Di ayat lain, hafizu ala salawati wa salatul wusta, jaga waktu sholatmu. Dan rupanya setelah saya belajar ini, di sini semua rahasia-rahasia kehidupan yang kita lalaikan sebenarnya. Ketika kita lakukan itu, insya Allah keberkahan ilmu kita dapat dan keselamatan dunia akhirnya insya Allah kita dapat. Kemudian Astira, mohon maaf nak, siapakah yang mengatakan menyontek itu benar? Disinilah sebenarnya ya membutuhkan memang definisi kebenaran yang tepat. Kerjasama itu baik, tetapi kerjasama yang baik pada tempatnya.
ketika ujian itu adalah yang mau diuji atau diukur adalah kemampuan pribadi, ya bekerja sendiri. Tetapi kenapa orang terkadang mau nyontek? Karena dia tidak percaya dirinya. Saya tadi kasih motivasi bahwa semua orang hadir dengan potensi cerdas. Tinggal bagaimana tadi percaya diri untuk mengaktualkan potensi. Bagaimana tidak nyontek kalau mau ujian misalnya tidak belajar, tidak memanfaatkan matanya, tidak memanfaatkan ininya untuk belajar, hanya tidak percaya diri. Tapi sekali lagi itu bukan hanya terjadi pada saat mahasiswa, mungkin tidak terbentuk dari bawah, percaya diri itu. Nah, itulah tadi terkait dengan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha melihat. Memang tidak dilihat dosen, tidak dilihat pengawas, tapi kan dilihat Allah. Ini ini sangat ideal saya sampaikan. Tetapi untuk merubah diri ke hal-hal yang baik harus kita tahu memang idealnya. Itu sederhana itu. Di kalangan ulama pun terkadang saya sampaikan ini persoalan tadi dikaitkan dengan pandemi. Saya bilang, apakah betul kita percaya kepada ayat bahwa dia hadir karena ada penyebabnya, dia hadir karena izinku. Di surah Yunus 107 Allah juga menyampaikan, aku tidak akan angkat suatu musibah kecuali karena izinku juga. Sehingga kalau kita betul merenungkan itu ayat, mestinya pendekatan-pendekatannya bukan hanya pendekatan rasional, jaga jarak, sampai jaga jaraknya juga sholat, pakai masker. Kalau Allah turun, ya, itu terkadang rasionalitas itu tidak jalan. Api sunnahnya panas, tetapi dia menjadi dingin karena kehendaknya. Dan itu juga ada ayatnya. Ketika pendekatannya itu untuk menyikapi suatu musibah adalah pendekatan peningkatan ketakwaan. Akulah yang akan hadir untuk memberikan solusi. Ini yang terkait dengan pandemi. Makanya saya mencoba beberapa bulan terakhir ini saya suarakan, perkuatlah, bungkuslah dengan ikhtiar-ikhtiar spiritual. Jangan hanya ikhtiar rasional. Terkadang mohon maaf, saya bilang lebih populer suaranya WHO daripada suaranya majelis ulama. Majelis ulama hanya hadir misalnya untuk menjustifikasi, oh memang bisa bicara itu karena kondisinya begini, tapi kenapa kita tidak merumuskan suatu fatwa yang bersumber dari Al-Quran? Mohon maaf kalau saya keliru. Nah itu ya. Jadi pasti memang kerjasama, kerja kelompok itu ada tempatnya. Nah. Tetapi pada saat ujian, ya jangan pada saat ujian yang akan kita ukur adalah kemampuan pribadi, justru di situ muncul kemampuan kerjasama. Ya, nah, bagaimana caranya ke situ? Memang regulasi sudah ada. Coba anak-anakku, coba baca undang-undang mengenai plagiat, undang-undang mengenai ini. Ya, bahkan di IPB kalau tidak salah itu sudah dibuat pada saat ujian memang ada spanduk. Barang siapa yang kedapatan nyontek, itu dia akan skorsing 1 semester. Jadi memang terkadang ditertibkan dengan regulasi. Bukan kejam, tetapi tidak. Ini pembentukan sikap dan karakter. Karena apa artinya nanti mendapatkan selembar ijazah, selembar transkrip. Tetapi itu tidak bermanfaat karena tidak berkah kita punya ilmu. Saya kira itu mungkin. Ya. Oke, pendekar juga sama, Prof. Kalau kedapatan plagiat di pendekar itu juga diskualifikasi, Prof. Nah, itu. Kalau sedang dalam rangka proses pendekar ini, kedapatan mungkin bisa dinasihati, bisa diperbaiki. Tetapi kalau sudah selesai program pendekarnya, ada laporan masuk, itu satu-satunya tidak ada cara lain adalah diskualifikasi. Itu sudah saya peringatkan kepada adik-adik mahasiswa, hati-hati dengan plagiat ini. Sebenarnya ini adalah untuk mendidik, ya. Karena pendidikan karakter ini adalah mendidik. Kami tidak memvonis, tapi mendidik. Nah, mendidik dalam masa program ini. Tapi kalau programnya sudah selesai, mau nggak mau kami harus vonis. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Nah, biasanya, Prof, kalau adik-adik mahasiswa ini buat portofolio, mereka kan uploadnya di grup Facebook. Nah, masing-masing mereka itu saling melihat, punya temannya, boleh saling melihat, tapi itu menjadi inspirasi saja. Ya.
inspirasi, mereka membuat portofolio, menceritakan diri sendiri. Portofolio itu kan menceritakan diri sendiri. Ya. Masa untuk menceritakan diri sendiri harus sama plek Melihat orang temannya gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya saya menyarankan adik-adik mahasiswa, mungkin ada istilahnya kalau di kalangan dosen teman-teman tuh ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya, Prof ya. itulah kreativitas. Itu kreativitas. Itu bukan plagiat itu. Kalau yang itu modifikasi itu bukan plagiat. Yang plagiat itu sama persis diplek, diambil copy paste. Nah, itu. Tapi kalau dimodifikasi itu pun modifikasinya ada syaratnya lagi itu. Kalau di Prof, untuk mengecek plagiarisme banyak ya ininya aplikasinya. Itu persamaannya itu tuh ada berapa persen. Nah, untuk portofolio saya batasi 30%, Prof, sama dengan penelitian tesis disertasi gitu. 30% maksimal. Di atas Turnitin. 30%. Program Turnitin ya? Turnitin juga bisa. Turnitin. Bisa, program Turnitin, program pengecek plagiarisme itu ada. Nah, itu sebenarnya itu untuk mendidik ya. Begini adik-adik, bukan untuk apa sih istilahnya mempersulit. Jadi disiplin ini diperlukan agar setelah lulus ini adik-adik sudah terbiasa dengan kemandirian, tidak tergantung pada orang lain. Toh nanti dalam pekerjaan mencari kerja juga yang dilihat kemandirian adik-adik itu. Kalau adik-adik selalu tergantung terus, itu adik-adik nanti kesulitan mencari pekerjaan karena sudah terbiasa manja gitu, terbiasa malas. Ya akibatnya malas kalau sudah sering melakukan tindakan ini, kebiasaan ini akan berujung pada kemalasan. Nah, itu kan nggak ingin kita inginkan ya. Bersama itu nggak mungkin kita sepakati kemalasan. Kita nggak akan bisa maju gitu. Nah, seperti itu tambahan dari saya. Silakan. Makanya ini tadi, kalau Riyadi, ya? Makanya tadi saya tanamkan itu bahwa semua Anda itu adalah hadir sebagai pejuang dan hadir sebagai pemenang. Ya. Silakan adik-adik, ini masih ada nih siapa? Iskandar, silakan di-unmute sendiri Iskandar untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Perkenalkan, nama saya Iskandar dari Prodi Hukum. Prof, ya. Saya mau bertanya, Prof. Belum lama ini kan beberapa kalangan ulama ada memperdebatkan masalah tentang pandangan khilafah di tengah-tengah ideologi Pancasila. Nah, menurut Prof sendiri, bagaimana hukumnya dan bagaimana jika pandangan khilafah itu berkembang di Indonesia, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilafah dengan apa? Waalaikumsalam. Khilafah dengan apa tadi? Ya, pandangan khilafah di Indonesia lah, khilafah dan Pancasila. Iya, Pancasila. Maksudnya Pak Riyadi yang jawab ini sebenarnya. Nantilah saya bantu jawabnya. Saya melihat di sini ada Pak Hairul. Pak Hairul ingin berkomentar, Pak Hairul. Pak Hairul nih, ada bapak-bapak nih. Saya kalau ada bapak-bapak sini, saya minta komentarnya untuk bisa memberikan jawaban-jawaban sudut pandang lain gitu loh. Ya boleh saya sebentar mungkin Mbak ya. Ya. Dalam pandangan saya sebetulnya Pancasila dan khilafah tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lain. Cuma karena kita konteks keindonesiaan, di mana negara kita kan negara hukum, kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, kita bisa mereview ke negara Madinah, di mana di sana ada Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintah dan pemimpin negara melindungi kaum minoritas. Jadi sebagai khilafah juga kita tidak bisa menafikan keberadaan kaum minoritas. Tetap khilafah dalam batasan yang ada batas-batas tertentu lah. Tidak bisa kita generalisir bahwa semua harus ikut dengan khilafah Islam semua, sebagaimana yang ada pemahaman yang ada di negara kita. Mungkin singkat itu saja, Pak. Saya mengamati dulu dari Prof. Dr. Insinyur Mir Alam sebagai sesepuh kita, sebagai guru kita di sini. Terima kasih Pak Riyadi. Ya, Pak Hairul.
Ya, Prof. Mir, saya kemarin, ini kan hari Sabtu ya, kemarin hari Jumat siang itu, saya ikut kajiannya Profesor Dr. Jimli Asidiki. Kajian beliau setiap siang, ba'da Jumat sekitar jam 2 itu sampai jam 4 kajian beliau itu. Nah, beliau menceritakan sebenarnya yang sekarang terjadi khilafah itu adalah negara-negara persemakmuran. Inggris, Australia, Kanada, apalagi itu ada beberapa negara yang di dalam undang-undang dasarnya itu jelas-jelas mengatakan mereka mempunyai kepala negara yaitu Ratu Inggris. Bayangkan, ada beberapa negara itu pimpinannya itu Ratu Inggris. Itu benar-benar khilafah itu. Khilafah versi mereka lah ya. Khilafah itu kan diartikan antar negara berkumpul jadi satu gitu kan. Nah, itu yang sedang terjadi itu. Nah, beliau cerita tentang itu. Tetapi kembali lagi, ditarik lagi ke sekarang ke Indonesia, cerita tentang Indonesia, bahwasannya kalau menurut saya, pemahaman saya dari buku-buku yang saya baca adalah kita tidak bisa melupakan sejarah atau kita tidak boleh memutuskan sejarah bagaimana terbentuknya negara ini. Negara ini terbentuk dengan perjuangan ulama-ulama kita dan juga saudara-saudara kita dari umat yang lain. Nah, sampailah pada akhirnya penentuan Pancasila. Kata Pancasila itu sendiri memang ide Bung Karno, tapi isi dari Pancasila itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Tidak sama persis dengan yang disampaikan oleh Bung Karno, isi dari Pancasila itu. Akhirnya sampailah pada Piagam Jakarta kan. Kita tahu kan Piagam Jakarta itu kan berupa sebenarnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang itu loh. Itu tuh Piagam Jakarta plus diganti dengan 7 kata itu. Jadi sebenarnya di dalam Piagam Jakarta itu bukan hanya Pancasila. Dari awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu sampai alinea 1, 2, 3, 4 itu adalah Piagam Jakarta itu isinya itu. Nah, pada alinea yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa itu awalnya itu kan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, pada saat itu disepakati atas permohonan dari kawan-kawan saudara agama lain diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena substansinya juga tidak mengganggu keimanan dari umat Islam, ya kita sepakati, malah ada pembenaran di situ. Yang Maha Esa itu penafsirannya jelas sekali itu, ayat surah Al-Ikhlas itu udah jelas itu, Qul huwallahu ahad itu. Nah, di situ jadilah itu adalah kesepakatan dari ulama pendiri negara bangsa kita ini. Itu awalnya. Kalau umat Islam tidak ataupun menciderai dari perjanjian awal, nah itu apa hukumnya? Kita berjanji, yang berjanji itu ulama-ulama kita ini, sejarah kita dulu. Terus kita batalkan. Apa itu? Itu mengkhianati perjanjian namanya. Nah, itu mengkhianati perjanjian. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Karena bagaimanapun, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hairul, Indonesia ini bukan homogen umat Islam, tapi heterogen dengan agama-agama yang lain. Nah, itu dari saya. Mungkin Prof. Mir Alam bisa menambahkan jelas. Skandar, ini udah 2 orang ini, Skandar. Udah 2 orang yang jawab ini. Luar biasa kan? 2 orang. Ya, oke. Ini kalau khilafah itu dimaknai sebagai pemimpin, ya. Sebagai pemimpin umat, pemimpin pemimpin komunitas, ya, yang diperjuangkan itu bahwa mestinya ada yang berkata begini, bahwa khilafah itu bahwa Islam itu hanya dipimpin oleh 1 orang kan? Itu salah satu kan konsepnya khilafah. Nah, dalam konteks bernegara, misalnya di Indonesia ini ya, itu kan sudah ada fondasinya, sudah ada panduannya, ada pembukaan Undang-Undang Dasar, ada Pancasila yang menjadi panduan gitu. Dan saya kira betul bahwa dia tidak benturan sebenarnya, bahwa itulah yang memandu bagaimana
kita mengelola negara ini. Coba setiap kan apakah kita buat organisasi, buat ini, selalu kan itu landasannya adalah falsafah Pancasila. Nah, mungkin yang menjadi perjuangannya ini anak-anak, itu bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila itu di dalam bagaimana mengelola negara. Karena ini memang juga terkadang orang yang berteriak mungkin meneriakkan orang tidak Pancasila, ya sudah boleh jadi yang berteriak itu dipertanyakan juga apakah dia menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam mengelola negara ini ya. Ya, jadi kalau saya sih itu implementasi dari nilai-nilai itu yang perlu diperjuangkan. Termasuk ini yang saya sampaikan ini standar dari hukum. Ya tolong, saya yakin bahwa Andalah yang menjadi pemikir untuk penerus bangsa ini. Cobalah apa tadi yang saya sampaikan. Coba cermati pasal-pasal hukum yang bersumber dari Al-Quran yang bisa suatu saat nanti menjadi ya, pasal-pasal hukum hukum positif yang bisa memandu apakah itu yang terkait dengan hukum waris, terkait dengan hukum perdata, pidana ya, saja ya. Nah, yang penting itu harus dipelajari secara tes dan kontes. Jangan sampai wah ayat itu mengatakan hukum mati. Nah, ini harus juga menjadi hukum apa diterapkan hukum mati. Ya. Nah, itu mungkin ya. Jadi coba belajar terutama dari aspek membuat suatu regulasi yang bisa menjadi panduan di negara kita yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila, didasari dengan undang-undang ya. Saya biasa mengatakan begini Pak Riyadi, itu alangkah indahnya dan alangkah hebatnya yang bisa merumuskan teks pembukaan saja dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya bangsa ini, negara ini dibangun dengan nilai spiritual. Masuk akal nggak bambu runcing bisa mengalahkan senjata? Kalau bukan keyakinan dan semangat spiritualitas, teriakan Allah Akbar dengan penuh keikhlasan, sehingga turun bantuan Allah. Allah kan itu memang sudah sampaikan. Aku akan turunkan malaikat membantu kamu ketika memang niat kita ikhlas untuk berjuang demi negara, demi bangsa. Jadi saya kira itu jadi sudah lengkap tadi jawabannya, sudah ada Pak Hairul ya. Ya, kalau tadi yang saya maknai sebagai khalifah ya perang ya, itu semuanya ini kita khalifah ya. Tapi kalau khilafah dibawa pada konteks pemimpin dunia ya itulah banyak yang memperjuangkan bahwa mestinya hanya satu saja memimpin katanya. Memimpin pemimpin Islam hanya satu di dunia ini. Itu pasti terjadi benturan. Yang diperjuangkan ini bagaimana menjadikan sumber Al-Quran itu sebagai sumber pasal-pasal hukum untuk mengelola negara ini. Ya. Baik. Ya. Terkait dengan hukum, saya teringat kembali di status Facebook saya yang terbaru itu, Rasulullah aja pernah pada suatu saat itu diprotes oleh salah seseorang, tidak adil katanya. Rasulullah waktu bagi ghanimah itu diprotes tidak adil. Langsung Rasulullah itu berkomentar. Nanti di anak cucunya itu siapa lagi yang tidak adil kalau saya dianggap tidak adil, kata Rasulullah. Terus Rasulullah berkomentar, nanti anak cucunya itu akan membunuh keturunanku. Dan memang betul itu yang keturunan Rasulullah itu dibunuh oleh keturunan dari yang protes itu tidak adil itu. Itu satu. Yang kedua tentang Khalifah Umar kan pada suatu saat Khalifah Umar dihadapkan kepada seorang pencuri gitu kan. Menurut hukum Islam apa? Potong kan? Tetapi apa yang terjadi? Umar tidak serta-merta. Nah, itu Pak Iskandar sebagai orang hukum, tidak serta-merta Umar tuh memotong. Ternyata dicek dia mencuri kelaparan. Nah, apa yang terjadi? Tidak dihukum, malah dikasih makan sama Umar. Kasih makan sama Umar. Kalau mau dicek lagi lebih jauh, itu siapa penguasa yang bertanggung jawab terhadap orang tersebut sampai dia kelaparan? Itu bertanggung jawab juga itu.
Nah, sampai ke situ tuh harusnya. Kalau mau dikejar terus. Nah, berikutnya adalah satu lagi cerita tentang Ali. Sama ini Ali bin Abi Thalib itu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib itu kan dibunuh. Siapa pembunuhnya? Orang yang hafal Quran. Bayangkan, pembunuh Khalifah Ali itu orang yang hafal Quran, yang pernah diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Islam kepada suatu umat, pada suatu kaum. Itu yang membunuh. Apa yang terjadi? Karena dia memahami, itu yang diingatkan oleh Nabi, jangan sampai orang dia memahami itu hanya sampai sebatas kerongkongannya aja. Bayangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dianggap itu tidak taat pada Al-Qur'an. Sampai orang pembunuh itu merasa yakin dia yang benar. Nah, hati-hati. Ini orang yang merasa berilmu, paham agama, terus memvonis sesuatu. Hati-hati, kalau dia wawasannya tidak luas, dia akan seperti itu, pembunuh Sayyidina Ali itu. Nah, itu dari saya. Ini sudah jam 9 lewat. Sebagaimana kesepakatan kita, jangan sampai lewat dari jam 9 lah. Ya, mulai 1,5 jam cukup lah. Dari jam 7:30 sampai jam 9. Nanti pekan depan saya sambung lagi. Jangan terlalu nanti membosankan. Baik, terima kasih kepada Prof. Mir Alam. Nah, pada hari ini saya Pak Herul, juga saya lihat ada Pak Mustami di sini. Prof, Pak Riyadi dan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Pak Mustami juga ada di sini. Sama Pak Herul. Kita tutup sama-sama ya dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Mudah-mudahan terima kasih. Izin deh, Pak. Ya, terima kasih Pak.